Selamat malam Bu Engeda. Selamat malam, Mbak. Kabar baik ya? Baik-baik dalam kondisi seperti ini ya. Alhamdulillah masih baik-baik. Senang mendengarnya. Untuk mengetahui kronologi penangkapan dari YouTuber Ferdian Paleka juga telah bergabung melalui sambungan Skype Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Galih Indragiri. Selamat malam Pak Galih. Selamat malam. Bung Enda, saya ke Pak Galih terlebih dahulu ya. Pak Galih, boleh tidak diceritakan, jadi dini hari tadi YouTuber Ferdian ini ditangkap, yang kami dengar adalah sempat ada kejar-kejaran. Betul begitu Pak Indra? Ya, jadi ini belum pernah kita sampaikan. Memang pada saat pelaksanaan itu tidak ada kejar-kejaran. Namun demikian upaya penangkapan memang terlihat seperti nyatanya ya. Jadi tidak seperti rekayasa. Itu dilaksanakan oleh tim gabungan kita dari Polda Jabar, Ditreskrim Polda Jabar dan tim Osnal Resmob Satreskrim Polrestabes Bandung. Boleh diceritakan kembali bagaimana kemudian akhirnya bisa ditangkap, yang kami tahu sempat beberapa hari jadi buron kan ya? Ya, jadi setelah kita amankan mobil yang dipergunakan oleh para tersangka di daerah Cilengsi, Bogor, itu kami terus melakukan pengejaran ya, berdasarkan informasi-informasi yang ada. Kita mendapat informasi yang bersangkutan memang sudah menyeberang dan kita kejar terus ke Lampung, kemudian ke Palembang, ke daerah Oki ya, kita ketahui ada informasi di sana dan kita melakukan koordinasi dengan Jatanras Polda Lampung dan Jatanras Polda Sumatera Selatan. Mereka membantu menyampaikan daftar pencarian orang tersebut ke seluruh jajaran. Jadi dari situ kemungkinan para tersangka sudah mulai goyah ya, jadi langsung mengambil langkah kembali apakah itu ke Bandung atau ke Bogor ya, kita masih dalami itu. Dan kemudian setelah keluar dari Merak, kemudian di jalan tol, tepatnya di kilometer 8 di tol Merak itu kita amankan. Nah, ya kami tahu juga Ferdian ini ditangkap bersama teman dan juga pamannya. Bolehkah kemudian kami diberitahu apa andil teman dan pamannya ini? Apakah mereka kemudian membantu Ferdian dalam upaya melarikan diri atau seperti apa, Pak Galih? Ya, temannya ini seperti yang kita ketahui dalam video yang viral tersebut ada 3 orang ya. Yang pertama yang kita amankan itu T, kemudian yang kedua dan ketiga F dan A. Ya, jadi pada saat kita amankan kemarin itu ada F, A, dan J, itu kakak dari ayah F. Gitu. Ayah F itu inisialnya H. Ya. Jadi kita amankan itu ada 4 orang dan 4 orang itu langsung kita bawa ke Polda Jawa Barat dulu untuk dilakukan interogasi awal dan kemudian dibawa ke Satreskrim Polrestabes Bandung. Demikian. Oke, jadi yang 3 ini memang bagian dari pelaku, kemudian 1 adalah ayah salah satu pelaku begitu ya. Nah, si ayah ini yang ingin saya tanyakan, yang dianggap sebagai seolah-olah sebagai paman oleh Ferdian ini, apakah juga memang membantu dalam upaya melarikan diri? Ya, dari awal kita sudah sering sampaikan bahwasanya memang ayah dari F ini H ya, ayah F ini adalah H. Jadi memang dari awal dia membantu F dan A untuk lari ya. Karena alasannya kemarin setelah kita periksa itu karena kasihan, karena pada saat diminta ayahnya untuk menyerahkan diri yang bersangkutan nangis. Oke. F ataupun A gitu. Oke. Jadi bantu untuk melarikan diri di daerah Cilengsi dan sampai ke Merak gitu. Baik, saya beralih dulu ke Bung Enda Nasution. Bung Enda, ini kalau kemudian ada yang kejadian seperti ini, beberapa YouTuber belakangan seolah-olah ada semacam tren begitu, ada yang bilang katanya prank sebagai bagian dari eksperimen sosial. Saya tahu bahwa sebenarnya prank yang satu ini tidak boleh dikategorikan sebagai eksperimen sosial. Tapi bagaimana Anda melihat hal ini, prank yang jelas-jelas sifatnya merugikan, kemudian
dianggap oleh pelaku ini sebagai sebuah eksperimen sosial yang diunggah di channel YouTube-nya? Ya, pada dasarnya mungkin kalau soal eksperimen sosial itu menurut saya alasan aja kali ya. Yang pasti kan memang motivasi utamanya adalah mendapatkan penghasilan. Dengan bertambahnya jumlah penonton, maka bertambah juga jumlah uang yang kita bisa dapat dari YouTube ya. Biasanya itu rule of thumb-nya 1.000 views itu kita bisa dapat $1. Jadi kalau 500.000 views kita bisa dapat $500 kan. Makanya kenapa jadi seorang content creator di YouTube sudah menjadi pilihan sekarang untuk sebagian orang menjadi profesi full time-nya gitu ya. Nah, jadi ada memang macam prank yang memang berupa kritik sosial atau eksperimen sosial gitu ya. Tapi tentunya harus melibatkan juga ada pemaknaan di dalamnya, ada perhitungan-perhitungan yang dilakukan, dan terutama tentu tidak merugikan orang lain, atau dalam kasus ini bukan hanya merugikan korbannya, tapi juga menyakiti perasaan banyak orang ya, yang sedang kesusahan dalam kondisi wabah COVID-19 ini, sehingga memang akhirnya jadi banyak yang marah. Kalau bisanya gitu ngerjain orang lagi banyak kesulitan, seolah-olah memberikan hadiah padahal sebenarnya bohong. Itu yang sebenarnya mungkin jadi poinnya ya. Tapi begini, memang yang namanya content creator atau kreator konten itu kan banyak hal yang bisa mereka lakukan begitu. Tapi belakangan ini marak sekali yang namanya prank untuk spesifik sebagai salah satu topik yang dibawakan oleh content creator untuk kemudian diposting di YouTube, di Instagram atau di media sosial lainnya. Nah, menurut Anda apa sih? Apakah sebenarnya kita saja yang baru tahu bahwa prank itu memang sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu tapi baru sekarang ngetren karena media sosial yang ngetren? Atau sebenarnya ada nilai-nilai yang bergeser dari cara orang menggunakan media sosial, membuat berkreasi atas konten di dalam media sosial? Sebenarnya kalau genre pranknya sendiri bukan dosa media sosial ya dalam tanda kutip. Sebenarnya kan ada juga program televisi yang ngerjain orang. Ada juga program-program radio yang pura-pura nelfon orang marah-marah. Itu kan semua prank juga sebenarnya. Nah, dan kalau menurut saya tidak makin banyak atau tidak kemudian jadi tren. Tapi memang ada sebagian genre konten di YouTube yang memang mengkhususkan diri untuk prank. Tapi ada ribuan bahkan jutaan konten lain yang bermanfaat juga di YouTube, dari edukasi, tutorial. Sekarang dalam kondisi karantina ya, kita bisa nge-gym, bisa yoga bareng. Jadi banyak banget. Nah, khususnya kenapa mungkin ada yang mengkhususkan diri untuk prank? Menurut saya ya ini adalah sebuah kemalasan si konten kreatornya. Kenapa saya bilang malas? Karena ini seolah-olah memberikan minimum effort untuk mendapatkan maksimum result gitu. Jadi minimum effort ya kita cuma ngevideoin aja, kita ngerjain orang, tapi karena mungkin bentuk siapa yang dikerjain, lalu kemudian bentuk pranknya sendiri, mungkin ada sebenarnya ya ada kayak semacam unsur hiburannya juga. Kita kan suka ya lihat orang misalnya ditarik kursinya, orangnya jatuh gitu kan, kita semua ketawa, padahal mungkin orangnya tentu kesakitan. Nah, bentuk-bentuk seperti itu masih jadi bagian sebenarnya dari budaya kita juga. Jadi kita ada unsur hiburan di situ, ada unsur surprise di situ, mungkin ada unsur kayak kita ngelihat kecelakaan juga kita nggak bisa berhenti nonton gitu di situ, sehingga memang penontonnya cenderung banyak. Konten prank yang memang dibuat kalau kita bisa membuatnya bagus. Nah, makanya kenapa saya bilang malas, karena ada kok cara-cara lain yang mungkin lebih repot, lebih effort lebih banyak, tapi para konten kreator yang beberapa konten kreator ini pengennya bikin prank karena apa? Ya itu tadi, caranya bikin lebih gampang tapi hasilnya bisa menghasilkan besar. Gitu. Anda tadi bilang bahwa memang prank tidak ada yang salah dari prank itu. Kalau misalkan kemudian diproduksi, dipikirkan secara matang dan bagus dan tidak merugikan siapapun. Tapi begini, apakah memang benar kalau kemudian YouTuber-YouTuber seperti Ferdian ini akhirnya membuat konten prank yang merugikan dan mempermalukan orang? Apakah memang banyak penontonnya sih di media sosial seperti itu, Bung Enda? Jawabannya sesaat lagi, jangan kemana-mana saudara, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.